Akad nikah merupakan proses yang mensyahkan hubungan pria dan wanita. Setelah menjadi suami istri, hal-hal yang sebelumnya haram menjadi halal, bahkan menjadi bernilai ibadah. Hanya saja kemesraan dan keintiman antara suami dan istri hanyalah untuk mereka berdua saja, tidak boleh diumbar kepada orang lain. Bahkan Rasulullah SAW menyamakan orang yang menceritakan hubungan badan yang terjadi dengan pasangannya seperti dua setan yang berhubungan badan di hadapan umum. Lalu, pamer kemesraan seperti apa yang dilarang Nabi SAW untuk diperlihatkan di depan umum? Semua ulama sepakat akan larangan suami istri mengumbar kemesraan di depan umum. Kemesraan yang dimaksud adalah kemesraan yang lazim dilakukan suami istri sebagai pendahuluan hubungan badan. Bahkan sebagian ulama menganggap hal tersebut seperti orang yang menceritakan hubungan badan yang terjadi antara suami dan istri yang dilarang oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya. Sesungguhnya termasuk manusia paling jelek kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat adalah laki-laki yang menggauli istrinya, kemudian dia sebarkan rahasia ranjangnya. Hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah, Ahmad, dan Muslim. Asma binti Yazid menuturkan bahwa ada beberapa orang laki-laki dan perempuan yang sedang duduk. Kemudian Nabi SAW bertanya kepada mereka, barangkali ada di antara lelaki itu yang menceritakan adegan ranjangnya dengan istrinya. Mungkin juga di antara wanita itu ada yang menceritakan rahasia hubungannya dengan suaminya. Mereka yang duduk-duduk di situ langsung diam. Lalu aku sampaikan kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, sungguh para wanita dan para lelaki itu melakukan apa yang Anda khawatirkan. Nabi kemudian bersabda, janganlah kalian lakukan, karena perbuatan semacam ini seperti setan lelaki yang bertemu setan perempuan di jalan, kemudian dia langsung melakukan hubungan intim, sementara setan lain melihatnya. Hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah dan Ahmad. Dalam hadis ini Nabi SAW mengibaratkan orang yang menceritakan hubungan suami istri seperti perilaku setan yang tidak mengenal rasa malu. Sementara Nabi SAW mengajarkan agar umatnya memiliki sifat malu. Bahkan beliau menyebutkan sebagai bagian dari konsekuensi iman. Abu Hurairah menuturkan bahwa Nabi SAW bersabda, iman itu ada 70 sekian cabang, dan rasa malu salah satu cabang dari iman. Hadis riwayat Ahmad, Muslim, dan yang lainnya. Dan bermesraan di hadapan umum ataupun memajang foto-foto kemesraan di media sosial dapat dikategorikan sebagai kurangnya rasa malu. Selain itu, Islam juga mengajarkan agar seorang muslim, apalagi tokoh masyarakat, alim ulama, atau public figure, orang yang dihormati, menghindari hal-hal yang dapat mencederai martabat dan wibawanya. Di masa lalu, orang yang merendahkan kehormatan dan wibawa dirinya termasuk orang yang cacat. Jika dia menjadi saksi di pengadilan, maka kesaksiannya tidak diterima. Dan jika ia meriwayatkan hadis, maka hadisnya juga bisa tertolak. Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Minhaj menegaskan, mencium istri di hadapan umum dapat mengurangi kewibawaan. Semua perilaku di depan umum yang dilarang syariat agama juga berlaku di media sosial. Jika kemesraan itu ditampilkan di media sosial dan menjadi konsumsi publik, sama saja dengan bermesraan di depan umum. Mungkin bagi sebagian orang, mengupload foto-foto kemesraan suami istri itu sesuatu yang lumrah. Bahkan mungkin dimaksudkan untuk menginspirasi keluarga lain. Tetapi kita tidak tahu pengaruhnya bagi orang lain yang melihatnya. Karena foto-foto yang sudah menyebar di media sosial bisa saja dikonsumsi oleh anak-anak atau orang yang tidak bertanggung jawab yang boleh jadi pengaruhnya menjadi negatif, bahkan mengarah pada kemaksiatan. Bukankah hal itu sama saja dengan mengajak kepada kemaksiatan? Padahal Nabi SAW telah mengingatkan dalam sabdanya, barang siapa yang mengajak kepada sebuah kesesatan, maka dia mendapatkan dosa seperti dosa setiap orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Hadis riwayat Ahmad, Muslim, dan yang lainnya. Apalagi jika foto-foto kemesraan tersebut menampakkan aurat wanita. Dalam surat An-Nur ayat 58,
Allah Ta'ala memerintahkan anak-anak dan juga budak jika ada untuk meminta izin pada waktu-waktu tertentu. Ayat ini mengisyaratkan bahwa ada tempat khusus bagi suami istri untuk bermesraan yang jauh dari pandangan orang lain, meskipun itu anak mereka sendiri. Allah Ta'ala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, hendaklah budak-budak lelaki dan wanita yang kamu miliki dan orang-orang yang belum balik di antara kamu meminta izin kepada kamu 3 kali dalam satu hari, yaitu sebelum sembahyang subuh, ketika kamu menanggalkan pakaian luarmu di tengah hari, dan sesudah sembahyang isya. Itulah 3 aurat bagi kamu. Tidak ada dosa atasmu dan tidak pula atas mereka selain dari 3 waktu itu. Mereka melayani kamu, sebahagian kamu ada keperluan kepada sebahagian yang lain. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat bagi kamu, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana." Al-Quran Surah An-Nur ayat 58. Bila anak-anak sendiri saja tidak diperkenankan untuk melihat kemesraan orang tuanya, maka apalagi dengan orang lain di tempat umum. Lalu, adakah kemesraan di depan umum yang dibolehkan dalam syariat agama? Bila bentuk kemesraan tersebut bukanlah kemesraan pendahuluan untuk hubungan intim suami istri dan bukan sesuatu yang dianggap tabu oleh masyarakat, maka hal tersebut insya Allah tidak mengapa. Seperti bergandengan tangan, mencium dahi atau kepala ataupun yang lainnya. Apalagi jika dilakukan pada saat-saat yang memang lazim dilakukan, seperti akan bepergian jauh atau sepulang bepergian jauh, maka banyak ulama mentoleransi hal seperti ini. Apalagi perbuatan tersebut juga biasanya umum dilakukan kepada orang lain selain pasangan, seperti kepada orang tua, anak, kerabat, maupun lawan jenis yang masih terikat hubungan mahram. Pemirsa khazanah, pertengkaran dalam rumah tangga merupakan hal yang lumrah terjadi selama pertengkaran dan cekcok rumah tangga itu tidak berkepanjangan. Terkadang justru dari cekcok dan beda pandangan antara pasangan suami istri justru tercipta saling memahami satu sama lain, sehingga masing-masing memahami kelemahan pasangannya, sehingga dengan berjalannya waktu akan tercipta saling menutupi kekurangan pasangannya. Tak jarang dari sinilah tercipta keharmonisan rumah tangga. Akan tetapi jika percekcokan dan beda pandangan antara suami istri tidak berujung saling memahami, sehingga setiap kali terjadi percekcokan salah satu pihak justru selalu mengungkit-ungkit kekurangan, tentu ini menjadi persoalan serius. Karena pasti akan ada yang selalu tersakiti, dan ini tidak hanya bahaya bagi kelangsungan rumah tangga, tapi juga sangat berbahaya bagi agamanya. Mengapa demikian? Bagaimana bisa menyakiti pasangan, bisa merusak kehidupan beragamanya? Pada prinsipnya dalam agama, pasangan suami istri dilarang saling menyakiti. Jika yang menyakiti pihak istri dan yang tersakiti pihak suami, sungguh ini menjadi persoalan besar. Allah Ta'ala tidak suka terhadap istri yang membangkang dan menyakiti suaminya. Bahkan Rasulullah menyebutkan bahwa kelak di akhirat, istri yang durhaka kepada suami akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Selain itu, ia juga akan mendapatkan kerugian akibat sikap durhakanya. Terkadang bentuk kedurhakaan seorang istri kepada suaminya itu tampak sepele. Misalnya berwajah cemberut di hadapan suami dan sering membuat suami jengkel. Sementara bentuk kedurhakaan berat bisa terjadi seperti mencaci maki suami, menolak bila diajak suami, membenci keluarga suami, keluar rumah tanpa izin suami, serta tidak mensyukuri kebaikan dan pemberian suami. Kedurhakaan istri semacam itu bukan masalah ringan. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW menjelaskan betapa besar dan agungnya hak-hak suami yang mesti dipenuhi seorang istri. Beliau SAW bersabda, "Sekiranya aku memerintahkan seseorang untuk bersujud kepada lainnya, niscaya akan kuperintahkan seorang istri sujud kepada suaminya." Hadis riwayat At-Tirmizi. Bahkan dalam kesempatan lain, Nabi SAW mengingatkan dengan tegas kepada para istri yang menyakiti suaminya karena mengabaikan kebaikan suami, bahwa kelak di akhirat Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak sudi melihatnya dan akan mengabaikannya. Nabi SAW bersabda,
Allah tidak akan pernah mau melihat seorang istri yang tidak mau berterima kasih atas kebaikan suaminya, padahal ia selalu butuh kepada suaminya. Hadis riwayat Nasa'i. Semua itu terjadi karena seorang istri tidak berterima kasih pada suaminya. Bentuk tidak berterima kasih terhadap suami kadang tampak dalam bentuk yang ringan. Misalnya hanya berkeluh kesah terhadap pemberian suami yang dirasa tidak cukup, atau selalu membandingkan suami dengan laki-laki lain yang penghasilannya lebih baik. Hal ini tentu bisa menyakiti hati suami yang telah bekerja demi memenuhi kebutuhan keluarganya. Nabi SAW telah mengabarkan pada kita akan akibat serius dari tindakan itu dalam sabdanya. Telah diperlihatkan neraka kepadaku. Mayoritas penghuninya adalah wanita. Mereka telah kufur, ingkar. Kemudian ada yang bertanya, apakah mereka kufur, ingkar kepada Allah? Dan Rasulullah menjawab, tidak, mereka mengingkari kebaikan suami. Sekiranya sang suami senantiasa berbuat baik kepada istrinya sepanjang hidupnya, lalu sang istri melihat sesuatu yang tidak berkenan, maka ia pasti berkata, saya sama sekali tidak pernah melihat kebaikan pada dirimu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini tentu saja bukan bermaksud merendahkan wanita, tapi ia merupakan motivasi dan peringatan untuk para wanita, khususnya para istri, agar menghargai dan mensyukuri sekecil apapun kebaikan para suami. Selain itu, ada ancaman lainnya bagi wanita yang menyakiti suaminya. Bukan hanya laknat para malaikat yang akan diterimanya, tapi para bidadari yang kelak akan menjadi pasangan suaminya di surga juga akan marah atas perlakuan tersebut. Sebagaimana penjelasan Rasulullah SAW dalam sabdanya, tidaklah seorang istri menyakiti suaminya di dunia, melainkan istri-istrinya dari kalangan bidadari akan berkata, janganlah engkau menyakitinya, semoga Allah memusuhimu. Dia sang suami hanyalah tamu di sisimu. Hampir saja ia akan meninggalkanmu menuju kepada kami. Hadis riwayat Tirmizi. Tentu saja semua ancaman tersebut berlaku bila istri menyakiti suami, sedangkan suami dalam posisi yang benar. Akan tetapi jika suaminya yang bersalah atau tidak memenuhi hak istrinya atau memerintahkan hal-hal yang bertentangan dengan tujuan pernikahan, maka reaksi istri yang menyakiti suami tidak termasuk dalam ancaman tersebut. Lalu bagaimana jika yang menyakiti pasangannya itu justru suaminya? Apakah berlaku ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti terhadap seorang istri? Larangan menyakiti pasangan juga berlaku pada seorang suami. Suami wajib memenuhi hak istrinya dan memperlakukan istri dengan baik. Rasulullah SAW mengecam mereka yang berbuat kasar, bahkan memukul istrinya dalam sabdanya, apakah pantas salah seorang di antara kalian memukul istrinya seperti seorang budak, tetapi kemudian menggaulinya di penghujung malam? Jangankan istri, orang yang sangat dekat dengan suami, menghina dan menyakiti sesama muslim saja haram hukumnya, apalagi terhadap istri sendiri. Bukankah Nabi SAW telah bersabda, menghina seorang muslim adalah kefasikan dan membunuhnya adalah kekufuran. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Seorang suami hendaklah bersabar dan menahan dirinya karena masalah-masalah sepele. Allah Azza wa Jalla berpesan kepada seorang suami agar lebih bersabar menghadapi istrinya, karena boleh jadi di belakang itu Allah siapkan kebaikan dan keberkahan yang tidak diketahuinya, sebagaimana firman-Nya, dan pergaulilah istri-istrimu dengan baik, lalu jika kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah, karena mungkin engkau tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 19. Dengan demikian, persoalan rumah tangga tidak selalu berurusan dengan masalah dunia, tapi banyak sekali persoalan-persoalan yang timbul dan bila tidak dihadapi dengan tepat akan merusak kehidupan agamanya, merusak amal ibadahnya. Itu sebabnya Rasulullah SAW menyampaikan bahwa orang yang terbaik adalah yang terbaik dalam bersikap kepada keluarganya. Dan dalam hadis lainnya Rasulullah SAW juga memerintahkan para pria untuk berlaku baik kepada wanita. Beliau SAW bersabda, berbuat baiklah kepada wanita, karena sesungguhnya mereka diciptakan dari tulang rusuk, dan sesungguhnya tulang rusuk yang paling bengkok adalah yang paling atas. Maka sikapilah para wanita dengan baik.
Hadis riwayat Al-Bukhari. Wanita memiliki perasaan yang lembut dan sangat mudah tersentuh. Sedikit saja tersinggung akan terasa menyakitkan bagi wanita. Oleh karenanya apabila seorang wanita melakukan kesalahan, bukan sikap kasar yang perlu ditunjukkan, karena justru tidak akan membuatnya mengikuti nasihat suami, tapi justru wanita akan semakin memberontak karena merasa tersakiti. Hanya karena kedudukan seorang suami sebagai kepala keluarga bukan berarti ia bebas memperlakukan wanita dengan semaunya, apalagi sampai memukulinya. Karena bagaimanapun juga tidak ada manusia yang sempurna. Mengingat kesalahan pasangan hanya akan menguak luka. Oleh karenanya agama selalu menganjurkan agar kita selalu mengingat kebaikan-kebaikan pasangan, bukan kesalahannya. Jikapun kemudian seorang istri melakukan kesalahan yang fatal, Allah Ta'ala juga telah menjelaskan penyelesaiannya dalam surat An-Nisa ayat 34. Wanita-wanita yang kalian khawatirkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka, dan jauhilah mereka di tempat tidur, dan pukullah mereka. Jika mereka menaati kalian, janganlah kalian mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 34. Ayat ini mengajarkan pada para suami bagaimana memperlakukan seorang istri yang telah melakukan kesalahan. Solusi Al-Quran ini dijabarkan dalam bentuk yang bijak dan runut. Pertama, memberi nasihat dengan baik, bisa langsung ataupun tidak langsung. Nasihati dengan tutur kata yang baik, lembut, tidak menghina, apalagi menyinggung dan menyakiti hati. Jika solusi pertama tidak mempan, silahkan menggunakan opsi berikutnya, yaitu mendiamkannya atau pisah ranjang. Jika masih tidak digubris, barulah suami boleh memukul istrinya dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Di antaranya tidak boleh menimbulkan cedera, tidak boleh memukul di area wajah, tidak boleh memukul dengan tongkat dan benda lain yang keras. Jika kita perhatikan syarat dan ketentuan pukulan tersebut, maka sebenarnya hal itu bukanlah bertujuan untuk menyakitinya, tapi hanya sekedar memberi pelajaran. Dan perlu dicatat bahwa pukulan dengan berbagai syarat dan ketentuannya adalah pilihan terakhir setelah tahapan sebelumnya telah dilakukan. Pemirsa, beralih ke masalah lain. Mengagumi orang lain menjadi fenomena yang menggejala di masyarakat. Apalagi dengan munculnya teknologi baru yang memudahkan orang untuk mengakses siapapun yang diinginkan. Lalu bagaimana dengan orang yang mengagumi lawan jenisnya? Apalagi jika yang mengagumi dan dikagumi telah memiliki pasangannya masing-masing. Apakah yang demikian ini dibenarkan dalam syariat agama? Pemirsa Khazanah, kemajuan teknologi informasi selalu menimbulkan persoalan-persoalan hidup yang tak pernah terjadi sebelumnya. Derasnya arus media dan mudahnya akses internet membuat semua orang mudah tampil dan dikenal. Bahkan di bidang agama pun, para ustaz juga dengan mudah menyampaikan pesan-pesan dakwahnya, sehingga muncul sosok-sosok yang populer dan disukai oleh orang banyak. Masalahnya, bagaimana jika yang mengagumi sosok-sosok populer itu lawan jenis? Apakah kekaguman itu dibenarkan dalam syariat agama? Rasa kagum terhadap seseorang atau sesuatu sebetulnya merupakan sesuatu yang alami, apalagi jika memang ada alasan yang kuat yang menjadi penyebab kekaguman itu. Jika penyebab kekagumannya berasal dari hal yang mubah dan kekagumannya juga hanya sebatas di dalam hati, tidak melahirkan tindakan-tindakan maksiat, maka insya Allah kekaguman seperti ini tidak menjadi soal. Apalagi jika kekaguman tersebut karena ilmu dan akhlak, maka insya Allah hal ini dapat dikategorikan sebagai kagum dan cinta karena Allah Ta'ala. Akan tetapi, jika kekaguman tersebut berubah menjadi suka dan rindu, maka ini yang menjadi persoalan. Karena syariat telah mengatur, mewujudkan rasa rindu dan rasa suka antara lawan jenis hanya dibenarkan melalui ikatan pernikahan. Ibnu Qayyim menjelaskan, rindu tak berbalas adalah salah satu bentuk dari penyakit hati yang bisa merusak agama dan urusan dunianya. Dalam hal ini, Ibnu Qayyim memberikan solusi untuk penyembuhan penyakit hati jenis ini. Pertama, dengan pernikahan yang halal. Kemudian selanjutnya mencoba melupakan sosok yang dirindukan dengan berbagai cara. Di antaranya bisa dengan mengingat-ingat kekurangannya atau memahamkan diri bahwa kerinduan tersebut tidak mungkin sampai. Lalu buat apa dipertahankan?
Terus-menerus dalam kondisi itu sama saja dengan menyiksa diri dan bisa jadi salah satu bentuk ketidakwarasan. Dan yang terakhir, berdoa dan memohon kepada Allah Ta'ala yang maha membolak-balikan hati. Memperbanyak zikir, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan melaksanakan sholat dengan baik dan sempurna, serta berusaha khusyuk dan mentadaburinya bacaannya, juga mampu membakar penyakit maksiat di dalam hati. Allah Ta'ala berfirman, bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab, Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah, sholat adalah lebih besar. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surah Al-Ankabut ayat 45. Imam Tirmizi juga mencatat sebuah hadis Nabi SAW yang menjelaskan bahwa Nabi Yahya berpesan kepada Bani Israel agar memperbanyak mengingat Allah. Ia juga menyebut perumpamaan orang yang banyak mengingat Allah seperti orang yang dikejar-kejar pasukan, kemudian ia berlindung di benteng-benteng yang banyak. Dan seseorang akan kuat perlindungannya ketika ia berada dalam zikir kepada Allah Ta'ala. Wallahu a'lam. Nah pemirsa, sampai di sini akhir perjumpaan kita pagi ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan hidayah dan taufiknya kepada kita. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.